Kemudian ada tip tambahan, jadi bisa menggunakan jerami daun kering yang tadi saya cerita. Ternyata berdasarkan penelitian dampaknya bagus sekali. Jadi kalau misalkan di tempat Bapak ada penyimpangan, berarti mungkin bukan karena mulsa alaminya itu, tapi ada faktor yang lain. Ya, mungkin seperti itu. Nah, oke. Bapak Ibu, saya lanjutkan materi malam ini tentang peternakan ya. Jadi nanti bagaimana membuat daging itu enak gitu. Jadi sebenarnya ada tipnya. Dan biasanya berhubungan dengan pakan yang dikonsumsi. Jadi biasanya begini, kalau Bapak Ibu pernah dengar kalau air ikan di tempat kita di ini terutama banyak pencemaran logam berat, ya kan? Kalau mengkonsumsi ikan yang mengandung logam berat bukan menyehatkan kita, tapi malah membuat kita sakit. Nah, itu kalau makan logam berat. Berarti kalau misalkan ternak kita masih kasih makanan-makanan yang mempunyai gizi yang baik, saya terutama misalkan temulawak yang mengandung kurkumin, berarti produknya mengandung kurkumin di dagingnya. Jadi kalau daging itu dikonsumsi, bagus untuk kesehatan. Jadi logika berpikirnya seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau selenium, nah selenium itu bagus untuk kecerdasan gitu. Jadi biasanya pakan ditambah selenium, biasanya yang mengkonsumsi, orang mengkonsumsi daging yang mengandung selenium dalam jumlah sedikit, kecerdasannya akan lebih baik gitu. Ambil contohnya seperti itu. Jadi sebenarnya kualitas daging, kualitas telur itu nanti bisa dimanipulasi dari pakannya. Nah, itu mungkin besok kita belajar lebih dalam. Malam ini kita belajar tentang manajemen pemeliharaan dulu. Jadi bagaimana kita memelihara ternak. Mungkin Bapak Ibu ada saran malam ini kita lebih fokus kemana? Misalkan unggas, sapi, atau ini ada golongan, kan di peternakan ada dua. Yang makan rumput sama yang nggak makan rumput gampangnya gitu. Unggas ya, Bapak Ibu suka unggas ya? Baik, nanti saya perdalam di unggas.